Menteri Kebudayaan Fadlizon menuai banyak kritik tajam setelah menyangkal bentuk pemerkosaan pada tahun 1998. Para aktivis hingga pejabat pun menyebut pernyataan ini nirempati dan menyakiti para penyintas. Kita akan mendalami topik ini bersama dengan Maria Ulfa, Komisioner Komnas Perempuan. Dan sebelumnya pemirsa, kami telah berusaha untuk mengundang Menteri Kebudayaan Fadlizon, namun hingga diskusi ini berlangsung kami tidak mendapatkan konfirmasi. Langsung saja saya sapa Bu Maria, selamat malam, Assalamualaikum. Bu Maria, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bu Maria. Selamat malam, Mbak Ayu. Siap, Bu Maria bisa terdengar suara saya ya? Terdengar. Baik, Bu Maria, jadi terbentuknya Komnas Perempuan ini kan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa pemerkosaan 1998. Ketika sekarang kita melihat ada sosok tokoh publik membantah kasus pemerkosaan 1998, bagaimana Komnas Perempuan merespon hal ini? Iya, pertama ya sangat disesali, sangat disayangkan seorang Menteri Kebudayaan yang seharusnya ini kan karena sejarah ya dan budaya, dan perkosaan itu bukan budaya bangsa Indonesia gitu ya, tetapi ada fakta di mana pada kerusuhan Mei 13 sampai 15 Mei 1998 itu terjadi perkosaan massal. Jadi bukan rumor, bukan juga ilusi, tetapi ini adalah fakta yang ada buktinya gitu ya, jelas sekali gitu. Bahkan pemerintah sendiri ketika itu ya di masa Presiden B.J. Habibie membentuk tim TGPF gitu ya, yang terdiri dari berbagai unsur, dan itu kemudian hasil dari apa namanya laporan awal yang disampaikan oleh teman-teman ketika itu adalah kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sendiri kemudian mengakui bahwa saya telah mendengar laporan dari ibu-ibu, pernyataan beliau nih ya, saya kutip, tokoh-tokoh masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan dengan bukti yang nyata dan otentik mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga di bumi Indonesia pada umumnya dan khususnya yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998, menyatakan penyesalan mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Ini pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ya. Kemudian lebih lanjut beliau juga mengatakan untuk hal itu saya, kata Presiden Habibie, menyatakan bahwa pemerintah akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali terjadinya yang sangat tidak manusiawi tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia. Kata beliau lagi, saya harapkan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segera kepada aparat pemerintah jikalau melihat adanya kecenderungan ke arah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga dan dimanapun juga. Oleh karena itu, kata beliau, saya atas nama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia mengutuk berbagai aksi kekerasan pada peristiwa kerusuhan di berbagai tempat secara bersamaan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Ini pernyataan beliau pada tanggal 15 Juli. Bahkan disebutkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini betul-betul surat pernyataan resmi dari seorang presiden yang mengakui bahwa kekerasan perkosaan massal itu terjadi. Beliau mengutuk, menyesali gitu, dan tidak boleh terjadi keterulangan di masa-masa yang akan datang di negara Indonesia ini. Jadi ini menurut saya sudah pengakuan oleh negara ya. Kemudian beliau setelah itu juga membentuk tim gabungan pencari fakta terhadap kerusuhan 13 sampai 15 Mei ini, atau tim TGP Mei 98, untuk mengungkap fakta dan latar belakang peristiwa kerusuhan Mei tersebut. Nah, ini tim ini kemudian bekerja menjalankan tugasnya, dan salah satunya tindak lanjut dari tim TGPF ini, beliau membentuk Komnas Perempuan itu. Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga nasional, mekanisme HAM gitu, yang
memiliki mandat khusus Oke, sebagai salah satu mekanisme nasional akan HAM untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan pada umumnya. baik. Jadi kondisi yang kondusif ini juga menjadi prasyarat mutlak Hmm, bagi perempuan korban kekerasan seksual pada Mei ini agar terpenuhi hak-haknya sebagai korban maupun hak atas kebenaran ya, atas keadilan dan juga atas pemulihan. Atas dasar inilah kemudian Komnas Perempuan dibentuk gitu dan itu baik. jelas sekali itu ada perpresnya dari Presiden Oke, Habibie. Jadi baik. kalau tidak dianggap tidak ada bukti, Oke, ya seorang presiden rasanya tidak ya. mungkin kalau segegabah itu Oke, misalnya mengeluarkan baik. Kepres. Baik, Maka Ibu Maria, seperti kata Anda tadi bahwa fakta sudah dibeberkan, kemudian sudah diakui kejadiannya oleh Presiden Habibie. Tapi kalau saya kembali merujuk pada pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan bahwa laporan dari TGPF itu hanya menyebutkan angka tanpa nama, tanpa waktu, peristiwa dan juga tersangka. Laporan TGPF-nya sebenarnya seperti apa, Bu? tentu saja kalau dalam halo? Ya, silakan Ibu dilanjutkan. Tentu saja dalam laporan kekerasan, apalagi ini adalah kekerasan seksual, bentuknya perkosaan massal, dalam proses pengaduan maupun penulisan maupun penanganan, kami ada kode etik. Oke, Ada kode etik yang tidak boleh menyebutkan korban, tidak boleh menyebutkan lokasi, tidak boleh menyebutkan identitas, kecuali pada saat proses di pengadilan atau proses hukum. Jadi untuk publikasi memang dilarang. Komnas Perempuan punya kode etik seperti itu gitu. Bahwa saat ini masih ada orang atau ada media yang suka mempublikasi dengan nama vulgar, ya itulah kesadaran soal etik ya, kesadaran soal etik, kesadaran soal keberpihakan pada korban. Jadi ini yang kami sayangkan sebenarnya seorang menteri kebudayaan pula gitu ya yang masih menganggap bahwa untuk bukti itu harus dengan nama, harus dengan ya sama sekali kami melarang itu. Kode etik satu orang korban pun juga harus dilindungi dan mereka punya harkat martabat yang juga tidak mudah untuk begitu saja direndahkan. Ya artinya tidak itu sama dengan merendahkan martabat korban sebenarnya dan itu oke. sungguh sangat menyakitkan bagi mereka tentu saja dan bagi kita semua Hmm, bangsa Indonesia. Ini sebuah situasi di mana betul-betul faktanya ada gitu ya, korbannya juga ada, lalu disangkal seolah-olah itu adalah tidak terjadi karena dianggap tidak ada nama. Tentu saja dalam publikasi perkosaan massal kami akan menyembunyikan nama-nama ini. oke, baik. Karena buat korban mereka juga tidak menghendaki itu dan kami sebagai lembaga yang melindungi korban itu juga akan apapun yang akan kami keluarkan, pernyataan apapun yang akan kami rilis atas persetujuan dari korban. Jadi tidak mudah bicara dengan korban perkosaan itu. Jadi bukan berbeda dengan bicara dengan korban-korban lain, korban yang bentuknya bukan perkosaan misalnya. Korban pencurian mungkin dia bisa dengan mudah dia bercerita gitu. Hmm, Tapi ini perkosaan ya, perkosaan itu menyangkut harga diri, menyangkut martabat. Bahkan tidak hanya martabat individu tapi martabat keluarga, martabat bangsa. Jadi dengan demikian sekali lagi sangat disayangkan kalau masih ada tuntutan dianggap tidak ada bukti karena tidak ada nama. Nama kami punya, nama kami ada, bahkan jumlahnya, jenisnya apa saja yang mereka alami kami punya, tetapi mohon maaf sekali lagi siapapun yang meminta kami tidak akan membuka nama-nama korban baik. kecuali pada proses pengadilan. Baik. Inilah proses penegakan HAM, penegakan hukumnya ini yang sesungguhnya adalah kami menunggu. Oke, baik Bu Maria, sayangnya pernyataan kontroversial ini sudah merebak di publik dan banyak sekali orang-orang yang menyayangkan pernyataan dari Fadlizon.
Dan kalau kita melihat di media sosial juga banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa ini adalah salah satu cara untuk menulis ulang kembali sejarah seperti yang sebelumnya sempat dikatakan oleh Fadlizon. Banyak juga yang menggabungkan atau menyambungkan dengan kasus dari Presiden RI Prabowo Subianto yang memang sempat ada namanya di dalam kasus 98. Anda melihat ada arah ke sana tidak sih dari pernyataan ini? Karena saya juga belum pernah melihat ininya ya, konsep teksnya, belum pernah membaca, jadi saya mohon maaf saya tidak bisa berkomentar, Oke. karena saya belum membaca, kecuali saya sudah ada yang memberikan teksnya, baru saya lihat. Gitu. Oke. Sampai dengan hari ini saya belum, saya tidak ingin berandai-andai dan berimajinasi. Baik, Terima kasih. baik Bu Maria, kalau akhirnya sekarang pernyataan Fadlizon ini sudah sangat ramai diperbincangkan di media sosial maupun media mainstream begitu, dari Komnas Perempuan sendiri inginnya seperti apa? Permintaan maaf atau apa yang lebih berat atau seperti apa yang diinginkan dari Komnas Perempuan? Ya, yang pertama permintaan maaf, terutama kepada korban, karena yang disampaikan bahwa pernyataan itu adalah tidak ada bukti, itu sesungguhnya telah mencederai ya rasa harga diri dan martabat korban, bahkan martabat para pendamping korban yang jumlahnya ratusan kan. Jadi kalau korbannya sudah ratusan, pendampingnya itu ratusan juga gitu. Ya, yang ini sesungguhnya adalah ya sama sekali tidak memiliki empati ya terhadap korban. Itu yang kami sayangkan. Jadi seharusnya memang tuntutan meminta maaf itu serendah-rendahnya tuntutan sesungguhnya. Meminta maaf apa namanya kepada tentu saja kepada korban, kepada pendamping korban, kepada keluarga korban gitu ya. Itu yang saya kira tuntutan itu sangat wajar gitu. Oke, baik. Bu Maria, seiring sekarang terbukanya ruang publik untuk Halo? ya, Ibu Maria masih mendengar suara saya? Bu Maria? Ya, Oke. iya, betul Oke. terdengar, Mbak. Baik, Bu Maria, terakhir ini sekarang kan kita melihat ruang publik semakin luas, semakin Halo? terbuka untuk isu seksual atau kekerasan seksual ya, Bu. Nah, dengan banyaknya ruang publik yang semakin terbuka ini, apakah Komnas HAM Komnas Perempuan maksud kami melihat bahwa nanti ke depannya akan banyak peluang untuk para penyintas 98 untuk mendapatkan keadilan? Bu Maria? Ya, baik. Baik pemirsa, mohon maaf kami mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Maria Ulfa.